Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimat hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah mau mendung ini ya, mudah-mudahan hati panjenengan tidak sedang mendung. Kalau sedang mendung, mudah-mudahan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bantar. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita di tempat ini. Meskipun mungkin berdesak-desakan, insyaallah hati kita lapang selama kita ridho dan sabar. Karena sesungguhnya semua kepenatan, semua kesulitan, semua rasa capek, dan semua keringgingan maupun boyoan ya, maka insyaallah semua itu akan menjadi kafarah, takfirus sayyi'at, menggugurkan segala dosa-dosa kita semuanya. Makanya orang ketika meninggal itu banyak di antara mereka meninggal di usia kasepuan, dan mereka ketika kasepuan itu mereka begitu berat hidupnya, keringgingan, migrain, senut-senut, boyoan ya, apa aja dengan segala penyakit yang ada pada dirinya. Maka sesungguhnya musibah kesehatan itulah yang kemudian menjadikan sarana yang Allah berikan agar hamba itu menghadap Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tanpa dosa. Dan itu bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itulah musibah yang hakiki bukanlah musibah dunia, tetapi musibah agama. Karena musibah agama itu akan merusak dunia dan akhiratnya. Sedangkan musibah dunia itu selama disikapi dengan dua perkara, yaitu ridho dan sabar. Bukan ridho ini ya. Ridho dan sabar. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling bahagia, karena tahu setiap perkara yang menimpa seorang mukmin itu adalah kebaikan. Punya bojo galak itu sebetulnya kebaikan. Betul nggak Ibu? Betul ya. Dengan punya bojo galak, kerep diseneni, kerep loro hati, maka akan banyak gugur dosa-dosanya. Ya. Betul Ibu ya. Jamaah demikian Allah nih orang nasnya. Kita lanjutkan materi kita sampai majelis ke-33. Betul ya? Betul enggak? Betul. Dianggap betul ya. Yaitu menyeru kebenaran, atau pilihan lain adalah mendapatkan hukuman dari Allah atau laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya ada dua pilihan, mau menyeru kebenaran atau akan mendapatkan laknat
atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, beliau mengatakan afdalul jihad kalimatun adlin inda sultanin jair. Ya. Sesungguhnya jihad yang paling afdal itu adalah kata-kata, kalimat-kalimat adlin yang penuh dengan keadilan, artinya kebenaran, yang menasihati sultan, penguasa. Ya. Kalau mantan penguasa, ya juga banyak manfaatnya. Ya, supaya bertaubat dari setiap kesalahan-kesalahan yang dimiliki. Maka itulah para ulama, mereka mendatangi penguasa bukan minta jabatan, tapi mendatangi penguasa untuk menasehati dengan cara yang ma'ruf, dengan cara berdua, dengan cara tidak di depan publik. Ya. Ini adalah bagian dari sebuah adab dalam memberikan nasihat. Afdolul jihad, sampai Rasulullah menyebutkan sebagai sebaik-baik, seutama-utamanya jihad itu adalah kalimatu adlin inda sultan, yaitu memberikan nasihat yang adil, memberikan nasihat kebenaran di sisi seorang penguasa. Ini enggak mudah, karena butuh keberanian, butuh ketegasan, dan butuh niat yang ikhlas tanpa meminta bagian jatah kekuasaan, apalagi menjadi dewan komisaris. Ya. Biasanya kan begitu ya. Maka oleh karena itulah ya, tidak menjilat penguasa, tidak menjadi pengekor penguasa, tidak menjadi ternaknya penguasa, ya. Tetapi betul-betul menasihati penguasa itu merupakan afdolul jihad, jihad yang paling utama. Beberapa waktu yang lalu ada video ya, kiai kita, ulama kita yang memberikan nasihat kepada mantan penguasa. Itu bagian dari jihad ya, karena bagaimanapun mantan penguasa kadang-kadang masih berkuasa, kan ada ya, kadang-kadang ya, kalau punya kekuatan di dalam. Maka oleh karena itulah diberikan nasihat ya. Kata beliau, saya hanya tugasnya menasihati, menerima alhamdulillah, enggak terima pun alhamdulillah. Tugas saya cuma menasihati, perkara dia mau terima atau tidak itu urusan dia. Dan ingat, memberikan nasihat amar ma'ruf itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an, kata Syekhul Islam, disebutkan bahwa salah satu syarat-syarat untuk menjadi seorang kaum yang terbaik, seorang muslim yang terbaik, itu ada 3 syaratnya. Apa itu? Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi 3 syarat ini untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi kaum yang terbaik di antara umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik Rasulullah, maka lakukan 3 perkara ini. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyeru, mengajak kepada kebaikan ya, kepada kebaikan. Meskipun tidak semuanya biasanya mau menjadi pendakwah. Sesungguhnya berdakwah itu, kata para ulama, bisa dengan kata-kata, tapi bisa dengan dakwatu bil hal, dengan sikap, dengan keadaan ya. Contoh, ketika jenengan berbisnis, ketika jenengan bermuamalah, itu betul-betul jenengan melakukan adab dan akhlak di dalam muamalah Islam, jujur, amanah, tepat waktu, kemudian sesuai dengan
kontrak perjanjian, maka orang-orang di luar mereka, di luar Islam akan melihat inilah potret seorang muslim. Kita ini kadang-kadang yang merusak nama Islam itu sendiri, betul atau tidak? Islam ini kadang-kadang rusak namanya gara-gara muslimnya, ya. Yang kadang-kadang dimodali tanggung jawab, ya. Yang kadang-kadang janji meleset, yang kadang-kadang dipercaya khianat, ya. Maka kalau janjian telat, ya, misalnya kalau ngisi pengajian telat tidak apa-apa, ya. Jenengan kok hafal, ya. Tadi saya nggak telat, saya di bawah tadi, ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini bagian dari bagaimana kita membawa nama Islam. Makanya sampai seorang ulama ditanya, wahai Syekh, bukankah pajak itu tidak ada dalam Islam? Maka bolehkah saya menghindari pajak? Ini pertanyaan kepada seorang Syekh. Maka ini kalau nggak salah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka kata beliau, boleh kita menghindari tapi tidak boleh memanipulasi. Paham? Ini pendapat beliau, meskipun nanti ada pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena beliau mengkhawatirkan nanti kalau muslim itu suka memanipulasi laporan, ya, maka aku khawatir nama Islam itu rusak karena perilaku-perilaku muslimnya. Maka orang akan menganggap wong muslim ini mesti sengenangane manipulasi, ya. Maka itu dikhawatirkan beliau. Namanya perbuatannya akan merusak citra Islam di mata orang-orang di luar Islam. Maka oleh karena itulah bagaimana sikap kita itu betul-betul meninggikan kalimat-kalimat Allah, memuliakan nama Islam. Dengan sikap kita sudah berdakwah, ya. Ketika ada tetangga sakit, kita yang pertama kali menjenguknya. Ketika ada tetangga kita butuh bantuan, kita yang pertama kali membantunya. Ketika ada kerja bakti, kita keluar. Bukan kerja bakti nggak pernah keluar, ronda nggak pernah datang, iuran jarang bayar, giliran makan bersama datang. Ada yang begitu? Ada. Maka ini yang kemudian menjadi dakwah kebaikan melalui sikap. Ada satu kisah seorang mantan narapidana, ya, dulunya dia itu pelaku kejahatan yang luar biasa. Mohon maaf, mencuri, merampok, kadang-kadang memperkosa wanita dan macam-macam. Banyak narapidana yang melakukan perbuatan itu. Ini satu kisah nyata di Amerika. Salah satu narapidana kemudian dengan kejahatan tertentu, lalu kemudian dia bertaubat, dinasihati oleh seorang ustadz, ya. Karena di Amerika itu banyak sipir-sipir meminta bantuan kepada ustadz, kepada pendeta, kepada rahib agar menasihati para narapidana. Karena mereka di penjara metu melakukan lagi, ya. Maka salah satu upaya pencegahan preventifnya adalah dinasihati. Dan ternyata adalah seorang yang kemudian dia sadar, lalu masuk Islam, kemudian dia bersikap baik, diajarkan agama selama beberapa tahun di penjara. Akhirnya penampilannya pun sesuai dengan seorang muslim yang menjalankan sunnah. Ketika pulang, ibunya kaget, ya. Anakku jadi teroris. Betul. Berjenggot, celana cingkrang, pakai jubah. Maka bayangan dia melalui media massa kan begitu. Islam disudutkan dengan penampilan seperti itu, digambarkan sebagai seorang teroris. Maka anak ini sudah mendapatkan wejangan yang sangat banyak dari gurunya di penjara. Tapi gurunya bukan di penjara, dia memang keluar masuk penjara untuk memberikan nasihat. Dia sampaikan, engkau tetap berbakti kepada ibumu. Tidak boleh engkau berkata kasar, tidak boleh membentak, tidak macam-macam. Kamu harus bantu pekerjaan ibumu. Itu bagian dari penebusan dosa-dosamu yang telah lalu. Ini pun dia lakukan. Maka di rumah dia bantu menyapu, di rumah dia bantu membersihkan, ngepel, masak, mijet ibunya. Ibunya sampai kaget. Dulu anakku orang yang sangat berani pada orang tua, membantah, mengambil uang, rampok,
bahkan membentak, mukul orang tua, hal yang lumrah, nggak pernah bantu masak, bersih-bersih nggak pernah. Tapi sekarang dia jadi teroris malah bersikap, ya, betul. Dalam kisah itu nyata. Dia dianggap, oh, ini anakku jadi teroris malah baiknya luar biasa. Maka dia tanya, wahai anakku, agama apa yang kamu anut sehingga bisa merubah kamu menjadi orang yang sangat baik seperti ini? Sedangkan aku mendapatkan gambaran di media engkau itu seperti mereka para teroris. Maka anaknya mengatakan, wahai ibu, engkau mendapatkan berita yang tidak benar. Beginilah Islam mengajarkan kepadamu. Sudah, anaknya tidak datang dalil ibunya, tidak, ya. Kadang-kadang kan kalau orang baru ngaji sebentar kan, tahu-tahu pulang-pulang langsung dalili bapak ibu, ya. Pak, pengen ngaji, Pak, yang ngaji melon rokok sampean, ya. Nah, berat, ya. Maka dia tidak mendalili ibunya, karena dia tahu yang penting adalah menunjukkan sikap dengan benar. Insya Allah itu menjadi hujah bagi dia untuk dakwah kepada ibunya. Dan apa yang terjadi? Ibunya melihat selama sepekan perilaku anaknya, betul-betul takjub, agama apa yang bisa membuat anakku menjadi baik. Akhirnya diajarkan, bertanya kepada anaknya, akhirnya diajari, dan ibunya masuk Islam tanpa kata-kata, tapi dengan sikap, ya. Maka kalau dalili bar kuwi ra tau ngewang ibuke, ya, dikongkon pelencing, ya, tahu pelencing itu apa? Pergi, ya. Maka menjadi masalah, ya. Maka oleh karena itulah dakwah ini penting, baik bil qaul maupun bil hal, baik dakwah dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Maka yang pertama supaya kita menjadi manusia yang terbaik, menjadi kaum yang terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Engkau memerintahkan, mengajak kepada kebaikan. Ma'ruf itu apa? Ya, secara definisinya apa? Apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan apa yang dimaksud dengan mungkar, ya. Ma'ruf itu apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itulah ma'ruf, kebaikan. Apapun itu, selama itu diridhoi dan dicintai oleh Allah, maka itulah ma'ruf, yaitu kebaikan. Kemudian yang kedua, syarat menjadi manusia yang terbaik, kaum yang terbaik, wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah syarat yang kedua yang tentunya lebih berat, ya, daripada yang pertama. Kenapa? Kalau yang pertama itu mendakwahkan kebaikan, insya Allah nggak banyak musuh, ya, paham? Orang dengarkan aja, misalkan saya ceramah, saya mendakwai, ya orang dengarkan sudah, nggak akan banyak musuh. Tapi kalau sudah mencegah perbuatan mungkar, itu sudah akan mengundang musuh, ya. Kenapa? Karena mereka merasa terusik hak-hak mereka selama ini dari perbuatan-perbuatan melakukan kemungkaran, ya. Maka itu menjadi pemicu adanya konflik, ya, yaitu mencegah dari perbuatan mungkar. Dan ini sempurnanya orang untuk mencapai derajat kaum yang terbaik. Tidak hanya mendakwahkan kebaikan, tapi bagaimana mencegah kemungkaran. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis, idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Jika engkau melihat kemungkaran, ya, maka falyughayyir biyadihi, maka rubah, cegah kemungkaran itu dengan tanganmu. Maksudnya bukan dipukuli, maksudnya dengan kekuasaan. Kalau engkau Pak RT, cegah, tidak boleh ada yang mendem di kampung RT ini. Itu bagian dari mencegah dengan kekuasaan, dengan kekuatan tangannya. Kalau engkau bupati, maka cegah kemungkaran dengan apa? Melarang penjualan miras, pabrik miras berdiri di kota
di kota kabupaten, ya, maka itu bagian dari dia mencegah. Kenapa? Kalau dia punya kekuasaan tapi tidak mau mencegah padahal mampu, wah itu tanggung jawabnya berat. Betul. Makanya jabatan itu sebetulnya ngeri-ngeri sedap, ya. Betul. Ngeri karena tanggung jawabnya di akhirat, sedap meskipun kelihatan dipandang mata. Dipuja orang, dihormati, masuk mobil dibukakan pintu, keluar dibukakan juga, ya. Kemudian jalan diberikan karpet merah, kadang-kadang hijau, ya, dan lain sebagainya. Maka ini memang menyenangkan, ya. Hadirah yaitu menyejukkan pandangan dari memiliki jabatan, tetapi ngeri karena tanggung jawabnya di akhirat berat. Dia punya kekuasaan, punya kemampuan, punya kekuatan, tapi tidak mencegah kemungkaran, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak punya kekuatan, kekuasaan, dia bukan kepala rumah tangga, tapi hanya seorang istri kepala rumah tangga. Dia nggak mampu dengan kekuatannya karena suaminya galak, kotot, beringas, sehingga dia tidak mampu mencegah dengan kekuatan dirinya sebagai seorang wanita. Maka kalau nggak mampu itu, yang kedua kata Rasulullah, falyughayyir bilisan, yaitu merubah dengan lisan. Nasihat, berikan nasihat, Mas, perbuatan seperti itu dosa. Saya tidak ingin engkau terjerumus dalam neraka jahanam. Ini bagian dari sebuah nasihat. Kalau nasihat saja takut karena baru ngomong sudah diketak, ya, baru ngomong sudah dipantelengi, ya. Sedangkan kita kurus kering, kemudian yang kita nasihati besar seperti Adire misalnya, maka ya sudah, minimal kita itu merubah dengan hati kita. Artinya kita menolak perbuatan maksiat tersebut dan mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Ini bagian dari merubah dengan hatinya, ya. Jangan sampai kita itu hati kita merasa tenang-tenang saja. Itu bahaya besar. Kenapa? Orang-orang seperti itu dalam melihat kemungkaran tidak ada kemarahan dalam hatinya, tidak ada kebencian terhadap kemungkaran, maka dia orang yang tidak akan mampu merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Rasulullah, salatun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Barang siapa yang terdapat 3 perkara yang ada pada dirinya, dia pasti akan merasakan halawatul iman, yaitu manisnya iman. Iman itu punya rasa. Rasanya apa? Hulwah, manis, ya. Kalau kecut apa? Nah, iman itu manis, ya. Artinya lezat. Dan kata Rasulullah, iman yang lezat itu akan membuat orang yang memiliki rasa untuk bisa merasakan iman yang manis itu, dia akan mudah dalam beribadah kepada Allah. Dia akan semangat di dalam menjalankan amal soleh. Dia akan merasa tenang dalam melakukan setiap kebaikan, dan orang tersebut merasa tentram hatinya, jiwanya tenang dengan segala amal-amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat berat, adan meneh, kan itu aja. Kadang-kadang kayak jadi beban. Kemudian sholat imamnya bacanya agak panjang dikit, besoknya pindah masjid cari yang trikul, ya. Itu orang-orang yang tidak mampu merasakan halawatul iman, manisnya iman. Maka oleh karena itulah kita ukur diri kita, apakah kita sudah merasakan halawatul iman, manisnya iman dalam diri kita. Salah satunya tadi syaratnya, ada 3 syarat kan, merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulullah itu lebih dia cintai dari keduanya, lebih dari siapapun, dari selain keduanya.
Allah dan Rasulullah wajib dia lebih cintai dari siapapun. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai seseorang atau sesuatu dan membenci seseorang atau membenci sesuatu, semuanya ukurannya adalah karena Allah, bukan karena gantengnya, bukan karena duitnya, bukan karena ningratnya, tetapi kecintaan kita karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, apa itu? Ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar, yaitu membenci segala keburukan, kekufuran dan kemaksiatan. Itu harus dibenci, bukan malah tenang-tenang saja. Lewat ada sajen, nonton, oh sajen, biasa kayak enggak ada kemarahan orang yang telah berbuat dolim kepada, enggak ada. Berarti itu masalah dalam dirinya. Harusnya kita marah. Naudzubillah, ada orang yang berani menduakan Allah, memberikan sesajian selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka oleh karena itulah ini upaya untuk bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Nah, yang ketiga, apa yang membuat orang itu mencapai kesempurnaan, menjadi umat yang terbaik? Tadi yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billahi, ya, mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Saya tanya, di sini siapa yang sudah pernah berdakwah kepada non muslim? Ada? Kita punya teman? Ada? Alhamdulillah, 1 orang. Yang lain ada? 2 orang, 3 orang, alhamdulillah. Oh, yang penting dakwah. Masalah mau tidak mau itu urusan carry, ya. Yang penting kita mendakwahi mereka, ya. Maka ini diperintahkan, ya. Yang penting kita kan nggak maksa, ya, tidak. Misalkan kita tanya, Mbak, saya pengen tanya, Mbak, kok Tuhan di paku itu di mana maksudnya? Misalkan, ya. Artinya kita bertanya supaya dia berpikir, kan. Mbak, boleh nggak dijelaskan apakah yang disalib itu Tuhan dan kenapa Tuhan bisa mati? Tolong jelaskan. Nanti dia akan bingung sendiri. Kita timbulkan syak, keraguan dalam dirinya, baru kita masuk. Kalau dalam Islam nggak seperti itu. Allah, Tuhan itu maha perkasa. Tidak layak kita gambarkan wajah Allah dengan wajah yang setampan manusia yang digambarkan, itu nggak layak, paham? Karena kita tidak tahu zat fisiknya Allah. Kita hanya tahu kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak layak kita gambarkan, menggambar wajah Allah. Nah, kalau wajah Allah kemudian digambarkan seperti manusia, lah terus nanti ada yang lebih tampan dari yang digambarkan, berarti Allah kalah ketampanannya. Dan memangnya Allah laki-laki, kan enggak? Artinya kita tidak tahu hakikatnya Allah seperti apa. Yang penting kita tahu Allah maha perkasa, Allah maha mulia, Allah tidak sama seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Sudah. Justru Allah tidak digambarkan, itulah Allah maha mulia. Kalau digambarkan itu kan bisa dinilai, ya tidak? Wah, ini Allah rambutnya terlalu keriting, kan, misalkan, ya. Ini harusnya lurus, misalkan. Oh, ini dedeknya kurang tinggi, kurang gagah. Kan jadi repot, ya. Maka ini yang kemudian kita mendakwahkan. Ini 3 syarat agar kita itu dianggap oleh Allah sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Maka 3 ini kita lakukan. Dakwahlah terhadap mereka non muslim, tapi dengan cara bil hikmah, dengan cara yang baik, dengan diskusi ringan. Lama-kelamaan dia akan memahami tentang agama yang benar. Dan doakan, ya, ketemu non muslim, doakan, ya Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Maka kalau nanti ternyata dia dapat hidayah karena doa jenengan, maka ini menjadi kebaikan yang luar biasa. Apalagi jenengan mendakwai kemudian masuk Islam, maka seluruh amal yang dia kerjakan selama hidupnya itu juga menjadi amal panjenengan. Sampai ulama ada yang berpendapat demikian. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, yang dulu pernah kita bahas. Maka mengislamkan orang itu pahalanya sangat besar, itu, ya. Makanya nanti pulang goleki wong jak wedangan terus didakwa dijak wedangan. Nah,
Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kacamata saya. Yang kedua yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan surah Al-Maidah ayat 78 hingga 81. Ya. Rasulullah mengatakan, Inna awwala ma dakhalan naqsu ala bani Israel annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul ya hada ittaqillah wada' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak thumma yalqahu minal ghad wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu falamma fa'alu dhalik daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din thumma qala lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qawlihi fasikun. Ya. Nah, sesungguhnya awwalu ma dakhalan naqsu, yang pertama kali masuk ya tentang kekurangan atas Bani Israel ya, artinya yang pertama kali membuat Bani Israel itu lemah atau terdapat keburukan, annahu kana ar-rajulu yalqa, yaitu seseorang yang bertemu ar-rajula, seorang yang lain, fayaqulu, kemudian dia mengatakan ya hada, wahai wahai fulan ya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wada' ma tasna'u, dan tinggalkanlah apa yang telah engkau perbuat, fa innahu la yahillu lak, karena sesungguhnya hal itu tidak dihalalkan bagimu. Tsumma yalqahu minal ghad, kemudian dia bertemu lagi besoknya ya, wa huwa ala halih, dan orang itu masih berbuat dosa. Orang yang dinasihati ya, itu masih berbuat dosa. Fala yamna'uhu dzalik, tetapi orang yang kemarin menasihati sudah tidak mau menasihati lagi. Paham? Itulah kekurangan pertama kali dari Bani Israel ya. Jadi kesalahan pertama kali dari Bani Israel, kekurangan mereka salah satunya ketika dia ketemu orang yang berbuat keburukan, dia nasihati. Ya, dia mengatakan wada' ma tasna'u fa innahu la yahillu lak, tinggalkanlah apa yang telah engkau perbuat, fa innahu la yahillu lak, sesungguhnya itu tidak dihalalkan bagimu atau perbuatan haram. Summa yalqahu, kemudian dia bertemu lagi dengan orang tersebut minal ghad, keesokan harinya, wa huwa ala hali, dan dia pun orang yang dinasihati itu masih berbuat yang sama. Fala yamna'uhu, kemudian orang yang menasihati pun menghentikan nasihatnya. Malahan kata Rasulullah dalam hadis ini, dzalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, dia malah makan, minum dan duduk bersama mereka. Paham? Paham ya? Yesus mas pancen angel dinasihati Yesus konconan sepi meneh kan, itu kan. Itulah yang terjadi di Bani Israel yang pertama. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia duduk bersama mereka, makan bersama mereka, malah artinya ridho dengan perbuatan dosa mereka, tidak menasihati lagi, tidak memberikan sanksi kepada mereka. Ya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, maka Allah pun memberikan hukuman atas hati mereka menjadi seperti hati orang-orang yang berbuat keburukan. Tsumma qala lu'inal ladzina kafaru, kemudian Rasulullah menyebutkan satu ayat dalam surah tadi apa tadi? Al-Maidah ayat 78 hingga 81 tentang Bani Israel. Saya sebutkan terjemahan di sini. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang di antara kemungkaran yang mereka perbuat.
Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir atau musyrik. Sesungguhnya amat buruklah yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri. Hingga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fasikun, wahai orang-orang yang fasik. Ya. Ini ancaman yang keras bagi mereka yang membiarkan maksiat dan ridho dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudaranya. Makanya kita ketika punya kerabat, punya teman, punya saudara, punya suami, punya istri, punya anak yang melakukan kemaksiatan, keburukan, teruslah tetap menasihati dan jangan ridho dengan apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang malah melu-melu, ya tidak? Ya, betul. Sampai ada orang tadi malam, ya sampai konsultasi sampai kalau nggak salah sampai hampir jam 11 malam, ya betul. Gara-gara apa? Dia itu apa namanya dihulu oleh istrinya, ya. Jadi dihulu itu apa namanya? Diminta untuk cerai. Ternyata suami istri ini satu keluarga itu diguna-guna, tahu guna-guna, ya, menggunakan buhul-buhul, ya, karena di ru'yah itu semacam-macam, ya. Maka ketika dia sampaikan kenapa kok bisa kena satu rumah, ya, kena sihir, kena macam-macam, ya. Kemudian dia sampaikan, saya juga heran, Ustaz. Padahal istri saya itu sangat mencintai, atau tiba-tiba sangat membenci saya, bahkan melihat wajah saya nggak mau, ya, karena terkena sihir, ya. Maka dia sampaikan kenapa bisa demikian. Ya memang keluarga saya itu yang perempuan, keluarga yang dekat dengan perdukunan, ya. Lah terus jenengan kok bisa kena, jenengan kan juga ngaji. Lah kula kadang-kadang sering ngantar ke dukun. Lah wassalam. Lah jenengan ini gimana kan ya? Makanya jenengan mudah kena karena ya jenengan ikut ngantar. Lah pripun? Padahal kula nggih kadang-kadang anu Pak Ustaz. Saya itu ketika disuruh mertua saya bilang, wah nggak mau Pak, wes kowe rasah nyupir, aku sing nyupir, wes kowe duduk manis ning samping gue, sementing ngancan. Akhirnya saya ngancan Ustaz, kula pekewu. Jangan pekewu, ya. Ini perbuatan dosa, datang ke dukun, mengantarkan, ikut menemani, itu termasuk sudah melakukan perbuatan dosa besar, ya. Ini hati-hati, jangan bisa lakukan gimana. Maka nggak boleh seharusnya dengan sampaikan dengan kebaikan, dengan hikmah, mohon maaf bapak mertua, saya nggak bisa, itu dosa besar, menyunyun pangapunten sangat, pokoknya saya nggak mau, ya sudah. Nanti orang tua juga lama-lama apa namanya bosan kalau nyuruh kita nggak pernah mau, ya. Orang tua marah, ya itulah resikonya, tapi tetaplah balas dengan perbuatan baik. Yang penting kemaksiatannya jangan malah ikutan. Karena kita ikut-ikutan itu sudah ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Berapa banyak di antara kita melihat kemungkaran, kita nggak bisa apa-apa, paham? Dan kadang-kadang malah ikut-ikutan. Entah di acara pernikahan, entah di acara pertemuan keluarga, entah dalam acara-acara tertentu yang di sana mungkin terdapat kesyirikan, mungkin di sana terdapat perkara-perkara mungkar, ya. Cuman kita hanya bisa diam, ya. Maka seharusnya kita bersikap. Kalau kita punya kekuatan, kita yang punya gawe, misalkan Pak D kita mengatakan anu nduk ya, kuning pojokan kane kayak kembang setaman, ya. Pembelah pitik warna ireng karo putih, ya. Nanti disembelih jam 2 malam, ya, ya. Kemudian taruh darahnya begini, maka kita sampaikan, mohon maaf Pak D, saya sebagai pemilik hajat ini tidak bersedia. Kalau nanti Pak D urusan Pak D, yang penting saya tidak mau, harus tegas karena kita punya kekuatan. Tapi kalau kita bukan yang punya gawe, ya nggak usah ikut-ikutan. Mohon maaf Pak D, kalau ada acara-acara seperti itu, mohon maaf saya tak mengundurkan diri, tidak ikut jadi panitia. Itu menunjukkan sikap supaya apa? Kita betul-betul membenci kemungkaran sehingga kita mampu merasakan halawatul iman. Tapi kalau dengan kemungkaran itu biasa, ngelakoni Pak Ade Sekar malah karo nonton apa namanya itu Pak Kiai Slamet yang rangkang klambi katok itu, yang digiring itu, ya.
malah nonton, dijadikan apa namanya tontonan. Lu saya nggak percaya Ustaz, tapi jenengan nonton itu sudah bagian dari ikut mensupport atau menyemarakkan acara-acara kesyirikan. Nggak boleh ya. Penasaran ya. Nggak usah penasaran ya. Nah maka ya nonton apa seperti laung kebo digiring ya, paling seperti itu ya tidak ya. Nah maka oleh karena itulah kita harus punya sikap yang tegas tapi tidak keras ya. Beda tegas dengan keras loh ya. Tegas itu bersikap tetap teguh pada pendirian atas kebenaran tapi tidak kasar ya. Tapi bisa jadi sikap keras itu juga bisa dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Tapi secara umumnya adalah sikap tegas. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ya, memberikan nasihat tentang menasihati kebaikan. Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadid dhalim wa la ta'turunnahu 'ala haqqi abtaran wa la taqsurunnahu 'ala al-haqqi qasran aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma layal anannakum kama la'anahum. Kata Rasulullah, kalla sekali-kali tidak. Wallahi demi Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Betul-betul kalian akan menyuruh kepada yang ma'ruf. Artinya kita betul-betul diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Wala tanhauna 'anil munkar, dan betul-betul kita mencegah dari perbuatan mungkar. Wala ta'khudunna 'ala yadid dhalim, dan betul-betul kita apa namanya mencegah menahan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Wala taturunnahu 'alal haqqi atran, dan kita pun membelokkan atau mengarahkan orang-orang kepada kebenaran. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasran, dan mencegah dan betul-betul memberikan batasan atau memendekkan atau memberikan batasan atas pada kebenaran. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din, atau kalau engkau tidak melakukannya ya, artinya kita betul-betul tidak menasihati kepada kebenaran, tidak mencegah kepada kemungkaran, kemudian tidak memberikan apa namanya ketegasan atas batasan-batasan kebenaran, dan tidak memalingkan orang dari keburukan kepada kebaikan, maka kata Rasulullah SAW, maka Allah akan mencampurkan hati sebagian di antara kalian dengan hati sebagian yang lain. Artinya kita akan sama seperti mereka ya, yang berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran tersebut. Kemudian Allah, kata Rasulullah, tsumma layal anannakum kama la'anahum, kemudian Allah pun melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Maka hati-hati ya, berteman boleh silakan, berkawan boleh, tapi kalau urusan maksiat nggak usah ikutan, nggak usah dekat ya. Kita bersosialisasi boleh silakan, tapi kalau mereka sudah mengajak maksiat, jangan kemudian kita dia meskipun janjane yo ora setuju, tapi diamnya kita kemudian duduk bersama mereka, makan bersama mereka, ketawa ketiwi bersama mereka padahal maksiat, maka bisa jadi kita akan termasuk bagian dari mereka. Hati kita akan dicondongkan sebagaimana hati-hati mereka yang suka berbuat maksiat, dan bisa jadi kita ikut dilaknat sebagaimana mereka dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hidup bersosialisasi itu penting, tapi jangan ikut-ikutan perbuatan maksiat. Oke, wah Pak Ustadz, lain boten dugi tirakatan meskipun ada penyanyi dangdute Pak Ustadz ya, misalkan. Tapi ya pripun meleh, ya saya duduk manis ya. Kita harus mengambil sikap. Kita sampaikan Pak RT, mohon maaf Pak RT nggih, kalau tirakatannya dan dangdutannya ya ada hal yang melanggar syariatnya, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Kalau PKK-nya itu ada ribanya, mohon maaf saya tidak bisa ikut PKK. Kalau sikap seorang muslim yang ngaji misalkan 60% itu yang ada di kampung seperti itu, mereka akan kalah ya tidak.
wah ternyata kesing dora mangkat goro-goro enek riba ya wis lah dilangke, selesai. Nah itulah sikap kita, tegas ya, tapi tetap lemah lembut ya. Tapi kalau meneng to mung rasan-rasan, wah kayak kita riba ya, oh riba, tapi meneh sing teh rasan jiko bungane kan ngoten, tapi ikut modali ya kan itu kan ya. Melu modali praktek riba. Nah, itu sami mawon kan ya. Maka kita harus bersikap tegas ya. Karena jangan sampai hati kita oleh Allah dirubah sebagaimana hati-hati mereka, bahkan ikut dilaknat. Karena riba itu mengundang laknat. Itu yang paling banyak. Sampai ada, mohon maaf, bendahara itu sampai curhat kepada saya, Ustaz, pripun saya itu sebenarnya tahu itu riba Ustaz, kami mau keluar ya pekewo, saya dipaksa-paksa Bu RT dan lain sebagainya. Loh, jangan dipaksa masuk neraka mau kan itu kan? Ya jangan mau. Mohon maaf Bu, saya kalau masalah utang piutang ini masih ada bunga ribanya, saya nggak mau megang. Ya sudah. Jangan nggak mau apakah ditembak mati Bu? Kan nggak mungkin ya kan? Ya paling dibilang sok suci paling kan begitu toh ya. Yang penting kita tetap berbuat baik. Dia sakit kita jenguk kan gitu kan? Dia butuh bantuan kita bantu, maka insya Allah itu menjadi nasihat yang terbaik ya. Yang terakhir, ini hadis yang terakhir. Pakai kacamata dulu. Ini dari gawok ini. Innan nas idza ra'awul dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullah bi'iqabin minhu. Jika orang-orang melihat orang yang berbuat zalim, lalu mereka membiarkannya dan tidak menahannya, falam ya'khudhu ala yadai, tidak menahannya dengan kekuatan dirinya, ya, maka kata Allah, ausyakka ayya ummahumullah bi'iqabin minhu, maka Allah akan menghukum mereka semua. Diiqab, ya, tidak mencegah, tidak pula menahan ya. Falam ya'khudhu ala yadayhi ausyaka ayya ummahumullah biiqabin minhu, maka Allah pun akan menghukum mereka semua. Makanya yang dihukum itu tidak hanya yang berbuat zalim, tapi yang tidak berbuat tapi diam, itu juga ikut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan majlis yang ke-33. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, majlis ke-34. Sebelumnya ada pertanyaan, saya persilahkan. Nggak ada, kita pulang. Ada? Monggo, baik topik maupun di luar tema. Saya persilahkan. Monggo silakan. Iya. Suruh infak. Tapi disuruh. Nggak boleh. Ya. Iya. Kalau misalkan Bu di sini mboten enten bunga Bu, tapi mang infak lah serelane panjenengan, itu nggak boleh. Karena dia sudah minta, paham ya. Tapi kalau monggo Bu di sini nggak ada bunga, nggak ada tambahan apapun, silahkan ya. Tapi kalau dia nanti jenengan ketika mengembalikan pengen memberikan infak, monggo silahkan. Tapi kalau jenengan utang di sini nggak ada bunga tapi harus infak, sukarela mawon, nah, itu nggak boleh ya. Itu sudah meminta, memberikan syarat tidak boleh. Hah? Kenapa? Oh tetap, walaupun hanya untuk kepentingan bersama, tetap tidak boleh. Misal saya ngutangin jenengan, Bu, saya utangin jenengan ya, tapi saya minta bunga 2%. Tenang Bu, bunganya ini nanti saya gunakan untuk membayar SPP putri ini panjenengan. Tetap nggak boleh, haram, paham ya? Tidak. Ada yang lain? Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah. Ini masih 10 menit, 8 menit. Ada? Tidak ada? Selang jagong?
Kalau tidak ada, kita akan bermunajat terlebih dahulu. Ini karena ada permintaan, yaitu atas wafatnya Ibu Ida Nur Wulandari, usia 56. Beliau wafat tidak sakit, tapi karena tenggelam, ya. Berenang kemudian tenggelam. Tapi itu sudah menjadi takdir Allah. Beliau bisa berenang, tapi qadar Allah wafat. Ini salah satu jamaah kita, ya, yang hadir di sini juga. Maka kita doakan, karena sesungguhnya salah satu meninggal mendapatkan pahala syahid itu adalah mati karena tenggelam. Maka mudah-mudahan beliau dijadikan salah satu para syuhada dan mendapatkan pahala syahid, dan mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi kulli makan wa zaman ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi Gaza khasan ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim, berikanlah ampunan kepada saudara kami yang telah wafat, berikanlah ampunan kepada saudara kami yang masih hidup, dan berikanlah ampunan kepada saudari kami Ibu Ida Nur Wulandari yang wafat. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wat thalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa adkhilhal jannata ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.